Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Bu Guru semuanya kelas 1? Semoga semua masih dalam keadaan sehat walafiat dan selalu tetap semangat walaupun kita harus masih belajar dari rumah, ya. Baik, sebelum kita memulai pelajaran kita kali ini, mari kita bersama-sama mengucapkan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Sudah siap untuk belajar kali ini? Oke, sekarang materi yang akan kita pelajari yaitu berjudul tentang isim isyarah. Isim isyarah artinya adalah kata tunjuk. Nah, Ibu mempunyai beberapa kata atau kosakata tentang kata tunjuk, tapi seperti biasa Ibu akan memakai atau menggunakan sebuah lagu agar kalian mudah untuk menghafal dan semoga akan sulit untuk hilang dari ingatan kita. Lirik lagu yang Ibu pakai kali ini yaitu lagu dengan judul Anak Kambing Saya. Kalian tahu bagaimana lirik dari lagu Anak Kambing Saya? Bu Guru nyanyikan sebentar ya. Ibu kasih bocoran sedikit ya. Oke, dengarkan baik-baik. Mana di mana anak kambing saya? Anak kambing saya ada di dalam kandang. Kira-kira seperti itu lirik lagunya. Nah, lirik lagu yang tadi Ibu nyanyikan, Ibu akan ganti dengan bahasa Arab tentang kata tunjuk atau isim isyarah. Dengarkan dan simak baik-baik ya. Oke, kita akan mulai. 1, 2, 3, simak. Aina di mana, kaifa bagaimana, huna di sini, hunaka di sana, hadza hadhihi ini, dzalika tilka itu, ala di atas dan tahta di bawah. Boleh kalian ulang-ulang lagi nanti ya di rumah ya. Lalu selanjutnya, dalam bahasa Arab, kata tunjuk disebut isim isyarah. Yang termasuk isim isyarah itu ada ini, itu, di sini, di sana, dan lainnya. Nah, dalam bahasa Arab ada yang namanya benda muzakkar dan ada yang namanya benda muannas. Bentuk kata benda dalam bahasa Arab terbagi dua. Ada yang namanya benda muzakkar dan ada yang namanya benda muannas. Kata tunjuk yang dipakai untuk benda muzakkar itu kita memakai hadza dan zalika. Jadi kata tunjuk hadza dan zalika ini berteman, ya, tidak bisa dipisahkan. Hadza dan zalika dia berteman. Kenapa Bu Guru berteman? Karena kata tunjuk hadza dan zalika itu sama-sama dipakai untuk benda muzakkar. Ya. Nah, selanjutnya kata tunjuk hadhihi dan tilka itu dia berteman. Kenapa Bu Guru berteman? Karena kata tunjuk hadhihi dan tilka sama-sama dipakai untuk benda muannas. Apa sih Bu? Benda muzakkar dan benda muannas itu? Nah, Bu Guru di sini menuliskan ada beberapa ciri dari bentuk kata benda muzakkar dan benda muannas. Ciri benda muzakkar itu yang pertama dipakai untuk menunjuk laki-laki. Kalau kita menunjuk orang, ya. Lalu yang kedua, ciri benda muzakkar itu adalah di akhir katanya, di akhir kata bendanya tidak ada tun. Tidak ada tun, ya.
Itu yang bisa menjadi pembeda yang paling utama. Lalu yang ketiga ciri dari benda muzakkar itu adalah jika jumlah bendanya ada 1. Ya. Nah, kalau ada benda muzakkar pasti bisa dipastikan ada benda muannas. Ya. Ciri benda muannas apa sih Bu Guru? Ciri benda muannas yang pertama itu adalah dipakai untuk menunjuk perempuan kalau untuk orang, ya. Lalu yang kedua, ciri dari benda muannas itu adalah di akhir kata bendanya ada huruf tun. Ya, ada huruf? Iya, betul. Ada huruf tun atau tak bulat. Ya, ada tak bulat atau tun kita bacanya. Di akhir katanya ada tun, itu merupakan ciri dari benda muannas. Muannas namanya, ya. Jangan lupa. Lalu ciri yang ketiga dari benda muannas adalah jumlah bendanya lebih dari 1, ya. Nah, sekarang Bu, contohnya dari benda muzakkar dan muannas bagaimana sih, Bu? Oke, Ibu di sini menuliskan beberapa contoh benda muzakkar. Ya, ada babun, artinya pintu. Babun ada tunnya tidak di belakang? Tidak ada kan? Maka babun di sini merupakan termasuk ke dalam benda muzakkar, ya. Kita lihat bahasa Arabnya ya. Kita lihat yang bahasa Arabnya ya. Jangan artinya, jangan bahasa Indonesianya. Yang kita lihat adalah bahasa Arabnya. Babun tidak ada tak marbutoh atau tidak ada tak bulat di belakangnya. Maka babun termasuk ke dalam benda muzakkar. Lalu ada lagi contoh benda muzakkar yaitu Hasan. Hasan nama orang kan? Iya, Hasan nama orang, laki-laki. Lalu selanjutnya ada Ahmad, ya. Ahmad ini nama orang juga laki-laki. Contoh dari kalimat benda muzakkar. Hadza babun. Kenapa Bu pakai hadza babunnya? Karena babun ini benda muzakkar, maka kita pakai kata tunjuknya adalah hadza. Bisa juga pakai zalika, boleh ya. Tapi Bu Guru di sini menuliskannya menggunakan kata hadza. Lalu selanjutnya adalah zalika qalamun. Qalamun juga benda muzakkar, maka kata tunjuknya juga harus menggunakan benda muzakkar, ya. Lalu yang kedua, ini contoh benda muannas. Tadi sudah ada ciri-ciri benda muannas ya. Ya. Contoh benda muannas di sini ada madrasatun. Artinya sekolah. Sekarang dilihat. Madrasatun. Huruf terakhirnya huruf apa? Nih. Tun ya. Tak marbutoh ya. Tak bulat ya. Nah, ini ciri dari benda muannas, ya. Selanjutnya ada orang namanya Fatimah, pasti perempuan. Zainab, pasti juga perempuan kan? Ada kan orang Zainab ya? Nah, Zainab di sini nama perempuan loh, bukan nama laki-laki. Lalu selanjutnya kata benda saburatun. Nih, ciri dari benda muannas adalah tun di belakangnya, ya, yang artinya papan tulis. Lanjut, contoh kalimat untuk benda muannas adalah tilka madrasatun. Karena bendanya bentuknya muannas, madrasatun, ya, maka kata tunjuknya harus menggunakan yang dipakai untuk benda muannas. Lanjutnya ada kata hadhihi Fatimah. Fatimah nama orang perempuan dan hadhihi adalah kata tunjuk yang dipakai untuk menunjuk benda muannas, ya. Ingat, ciri dari benda muannas benda loh ya. Kalau benda itu cirinya yaitu ada tun di akhir katanya. Baik, semoga kalian bisa menyimak materi ibu kali ini.
Selamat belajar kembali, mudah-mudahan tetap semangat dan terus semangat untuk bisa menuntut ilmu dan mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari Ibu, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.